Bab 73. Suami Idaman. Setelah berhari-hari menghabiskan waktu untuk honeymoon di negeri orang, kini pengantin Davien dan Vera sudah siap untuk pulang ke negara asal, dengan membawa oleh-oleh yang begitu banyak terutama untuk orang tua dan teman-teman mereka. Beberapa jam di dalam pesawat, kini mereka sudah berada di bandara. Davien menyeret kopernya dengan sebelah tangan, dan sebelahnya lagi melingkar di pinggang Vera. Vero sudah menunggu di depan bandara dengan berdiri di samping mobilnya, matanya mencari bos yang beberapa hari tidak bersitatap dengan dirinya. Asisten sekaligus sahabat dari Davien ini mengembangkan senyuman saat melihat Davien keluar dari bandara bersama dengan istrinya Vera. "Selamat datang kembali Tuan, Vera," ucapnya sopan dengan menundukkan kepala. "Iya Kak, terima kasih. Oh ya, selamat juga untukmu dan Intan Kak, aku sudah tidak sabar melihat kalian menikah," ujar Vera merasa begitu bahagia. Sedangkan Davien hanya diam menyaksikan sang istri dan juga sahabatnya itu. "Terima kasih Vera, bagaimana liburannya?" Vero kembali bertanya kepada Vera sambil membuka pintu mobil untuk mereka. "Seru Kak, seru banget, aku sangat-sangat bahagia. Setelah menikah kakak juga harus mengajak Intan berlibur ke sana Kak, tempatnya sangat indah." Vera begitu antusias menceritakan semuanya kepada Vero sambil dirinya masuk ke dalam mobil. Vero hanya tertawa kecil mendengar cerita dari wanita yang sudah dianggap seperti adiknya itu. "Dan ingat, jangan meminta uang dariku." Davien yang diam langsung menimpali ucapan sang istri, membuat Vero yang semula tersenyum langsung menutup rapat-rapat mulutnya. "Tidak apa-apa, saya juga berterima kasih karena Tuan mau mengurus acara pernikahan saya," jawab Vero yang memang sejak beberapa hari lalu ingin mentigaluk bosnya itu karena merasa senang Davien mau memperdulikan dirinya. "Kata siapa, aku bukan pulang untuk mengurus pernikahanmu, hanya saja aku sudah bosan di sana," jawab Davien dengan ketus. "Dasar aneh, di sana dia selalu membahas tentang pernikahan Kak Vero, bahkan dia ingin cepat pulang karena ingin menyiapkan segalanya. Tapi kini dia malah mengatakan tidak ingin melakukan apapun." Batin Vera sambil menggelengkan kepalanya melihat sikap ketus sang suami. Padahal Vera sangat ingat, jika Davien sangat bersemangat ingin mengurus pernikahan Vero dan Intan, bahkan setelah tahu pernikahan akan dilangsungkan 2 minggu lagi, Davien langsung mengajaknya pulang. Suasana menjadi hening, Davien menarik Vera ke dalam pelukannya, hingga suara ponsel Vera berdering, dia pun mengambilnya dari dalam tas dan menjawab panggilan telepon yang ternyata adalah mamanya. "Halo Ma," ucap Vera ketika sudah menempelkan benda pipih tersebut di telinganya. "Apa kamu sudah sampai Nak?" Suara wanita yang paling disayangi Vera di seberang. "Iya Ma, maaf Vera lupa menelpon Mama, sekarang Vera lagi di jalan Ma," jawab Vera. "Iya tidak apa-apa Nak, Mama cuman mau bilang lebih baik kamu pulang ke rumah mertuamu dulu Nak, sepertinya momimu sangat merindukan putrinya," ujar Mama Rina di seberang. "Memangnya Mama tidak merindukan Vera?" goda Vera dengan membuat nada suara merajuk. Davien hanya diam mendengarkan istri dan mertuanya berbicara. "Bukan begitu Nak, bagaimana mungkin seorang ibu tidak merindukan anaknya? Tapi Mama lihat momimu lebih sangat membutuhkanmu, dia selalu mengatakan merindukan kalian saat kalian di sana." "Baik Ma, hari ini Vera pulang ke rumah Momi, dan besok Vera pulang ke sana." "Iya Nak, kalau begitu Mama matikan ya, kamu hati-hati." Panggilan pun terputus. Vera mengatakan pada Vero jika mereka akan pulang ke rumah utama. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, kini mereka sampai di halaman mansion utama keluarga Wilmar. Vero turun membukakan pintu mobil untuk Davien dan diikuti oleh Vera. Di sana sudah ada Momi yang menanti kedatangan mereka. "Assalamualaikum Mom,"
Ucap Vera sambil mengtigaluk mertuanya itu. Waalaikumsalam nak, Momi sangat merindukanmu sayang. Nyonya Andin pun tak kalah hebohnya. Dia mengsatu seluruh wajah sang menantu. Dia sungguh sangat merindukan anak perempuannya itu. Cucu Oma bagaimana? Kalian sehat kan? Lanjutnya lagi memegang perut Vera. Sehat Oma. Jawab Vera meniru suara bayi. Jadi Momi tidak rindu sama Davien? Tanya Davien yang membuat wajah cemberut. Jadi kamu cemburu sama anak dan istrimu Davien? Tanya Momi yang melihat pada Vera dan mengejek Davien. Ya enggak lah, aku hanya iseng bertanya. Sayang ayo kita masuk, katanya tadi kamu capek. Davien langsung menarik Vera dari genggaman Momi Andin. Anak itu, gumam Nyonya Andin yang melihat tingkah putranya. Malam pun tiba. Setelah menyantap makan malam, kini Vera diajak Nyonya Andin untuk duduk di ruang keluarga, sedangkan para lelaki, mereka memilih untuk izin ke ruangan kerja, entah apa yang mereka bicarakan di sana. Nak, apa kamu senang selama di sana? Tanya Nyonya Andin kepada sang menantu sambil mengelus lembut kepala Vera. Vera senang Mom, sangat senang. Jawab Vera dengan senyumannya. Apa Davien menyusahkanmu di sana? Sama sekali tidak Mom, dia bahkan selalu membuat Vera tersenyum. Anak Momi memang sangat hebat. Vera senang karena mendapatkan suami seperti Mas Davien. Dia dingin dan cuek terhadap orang lain, tapi hangat dan manja dengan Vera, Momi tahu. Dia bahkan seperti anak kecil jika dekat dengan Vera, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Vera menceritakan semuanya kepada Nyonya Andin, membuat wanita paruh baya ini merasa senang. Begitulah Davien, dia tidak akan membiarkan orang yang disayanginya merasa sedih. Tapi Mom, kenapa jika dengan Kak Vero dia selalu saja ketus dan tidak menunjukkan jika dipeduli, padahal saat di sana dia sangat bersemangat tentang pernikahan Kak Vero, tapi saat sampai di sini, dia malah bersikap ketus dengan Kak Vero. Tanya Vera yang sedikit bingung dengan sikap sang suami. Nyonya Andin tersenyum, begitulah sikapnya. Tidak ingin orang lain tahu jika dia sangat menyayangi orang lain. Dia sangat menyayangi Vero meskipun dia sering berbuat kasar sama Vero. Tapi Momi lihat, dia sudah jarang berbuat kasar pada kakaknya itu semenjak bersama Muna. Ucapan Nyonya Andin membuat pipi Vera merah. Bagaimana tidak? Vera selalu mengancam jika dia terus memukul Vero maka Davien tidak akan mendapatkan jatah. Saat hendak menimpali ucapan mertua, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekati mereka. Pasti lagi membicarakan aku ya. Davien langsung menarik Vera dari sebelah mominya untuk duduk di sebelahnya. Enggak pun, kami lagi membahas pernikahan Kak Vero ya kan Mom? Jawab Vera langsung membuat Davien bermuka masam. Iya nak, sebentar lagi kan Vero akan menikah. Jadi kami membicarakan tentang pestanya. Imbun Nyonya Andin. Sayang, kamu sudah berani membicarakan lelaki lain di belakangku, apalagi itu adalah kutu kupret sialan ini, kamu akan aku hukum. Bisik Davien yang bisa didengar oleh Vero. Dari tadi aku diam, tapi aku salah juga. Batin Vero merasa tertindas. Mom, Davien izin. Vera pasti sangat lelah, kami mau masuk ke dalam kamar. Davien langsung menggendong Vera, meski tanpa persetujuan dari sang istri. Awas ya jangan kau buat menantu Momi kecapean, dia harus istirahat. Teriak Nyonya Andin. Jenguk si kembar sebentar kan gak apa Mom. Jawab Davien sebelum akhirnya hilang di dalam lift. Mom, masuk kamar yuk, Dedi lelah. Bisik Tuan Andre, dia pun langsung menarik tangan Nyonya Andin tanpa rasa malu di sana ada kakek Farhan dan Vero. Kakek dan Vero saling melirik, mereka yang tidak punya pasangan hanya diam melihat anak dan orang tua kelakuannya sama. Kenapa kakek mantapku, aku normal ya, aku juga mau nikah.
Vero langsung bangkit dan berjalan meninggalkan kakek Farhan yang sedang mencerna ucapan Vero. Dasar cucu tidak punya akhlak, bisa-bisanya dia berbicara seperti itu. Kakek yang geram pun langsung bangun dan juga melangkah masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan kamar Davien dan Tuan Andre sedang dipenuhi suara-suara jeritan. Mereka seolah berlomba untuk menciptakan melodi yang begitu indah di indera pendengaran mereka. Namun tentunya Davien yang menang, ingatkah kalian, dia bahkan sanggup menggempur Vera. Pagi hari yang cerah, keluarga di kediaman Wilmar sudah selesai menyantap sarapan mereka. Tuan Andre sudah berangkat kerja, Davien dan Vera juga sudah pulang ke rumah Tuan Diwan. Kakek akan berangkat ke kantor hari ini, meski sudah tua, namun kemampuan dan jiwa kepemimpinan masih melekat dalam dirinya. Vero mulai hari ini diberi libur oleh Davien, untuk mempersiapkan diri. Hari ini pun dia disuruh datang oleh Davien untuk melihat cincin pernikahan mereka yang sudah dipesan oleh Davien jauh-jauh hari. Vero akan pergi bersama dengan Momi Andin, dia tidak ingin mengganggu Intan yang sedang fokus merancang baju untuk mereka. Tapi tetap, pulang dari toko perhiasan, Vero ingin mendatangi Intan. Sungguh dia tidak sanggup menahan rasa rindu pada sang kekasih. Semakin dekat dengan hari H mereka, semakin memuncak pula rasa rindu Vero terhadap calon istri. Baiklah. Tapi izinkan aku menemanimu untuk menjahit ya. Vero langsung duduk di pinggir tempat tidur Intan, memperhatikan sang kekasih yang kembali berkutat dengan alat jahitnya. Sedangkan Intan yang merasa diperhatikan, sebenarnya sangat risih, dia jadi tidak fokus, tapi dia juga tidak mungkin mengusir Vero. Intan tidak tahu jika di bawah ada calon mertuanya. Vero sengaja tidak memberitahu Intan agar calon istrinya itu tidak terganggu. 2 minggu sudah berlalu, acara pernikahan Vero hanya menghitung jam. Berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari undangan, tempat ijab kabul dan tempat dilangsungkan resepsi. Semua sudah dipersiapkan dengan begitu matang. Itu semua tentu Davien juga ikut turun tangan. Aula pernikahan beserta undangan dia yang mengurusnya, meski yang mengantar undangan adalah anak buahnya. Vera dan Davien sudah siap sebagai pendamping dari pihak lelaki. Davien terpesona melihat kecantikan sang istri, meskipun perut Vera sudah sangat membesar, namun tidak mengurangi sedikit pun kecantikan dari seorang Vera, bahkan kecantikannya bertambah dengan perutnya yang membuncit. Sayang, kamu sangat cantik, aku jadi tidak rela kecantikanmu dilihat oleh orang lain. Ucap Davien sambil menarik pinggang Vera dan memtigaluknya. Jadi aku tidak boleh pergi? Tanya Vera dengan wajah dongkol. Dengan terpaksa aku izinkan kamu, seharusnya kamu tidak perlu berdandan secantik ini. Ya ampun sayang, aku berdandan tidak lebih hanya memakai bedak tipis dan lipstik. Kamu mau jika orang melihat istri dari CEO ternama terlihat jelek, ucap Vera yang merasa Davien berlebihan. Iya juga, tapi ingat kamu tidak boleh jauh sedikit pun dariku. Kap. Davien mengsatu seluruh wajah Vera sebelum mereka turun dari tangga. Vera yang memang sudah terbiasa dengan sikap posesif sang suami hanya bisa pasrah. Nyonya Andin, Tuan Andre, kakek, dan keluarga dari Tuan Diwan juga sudah berkumpul di ruangan tengah rumah utama Wilmar. Tak lupa Aldi dan Ricky juga sudah ada di sana. Sedangkan Tania dan Rani, mereka berada di rumah Intan. Mereka mendampingi mempelai wanita. Selamat bro, akhirnya lu dapet bini juga. Ucap Aldi yang memegang bahu Vero. Ya jelaslah, gewe kan tampan. Jawab Vero dengan begitu pede. Di udah bisa sombong nih, gak kaku kayak dulu lagi. Celetuk Ricky yang melihat sikap sombong Vero. Selamat ya, akhirnya lu mendapatkan Intan. Franz pun mendatangi Vero lalu memberikan selamat kepadanya. Terima kasih, saya harap kamu segera mendapatkan pendamping. Imbun Vero.
Berbeda dengan hari di mana menjadi hari kebahagiaan Vero, Rico yang sudah 2 minggu membujuk Lisa untuk dia nikahi pun akhirnya diterima. Lisa kini berada di apartemen yang diberikan oleh Rico, keduanya sudah meminta restu dari kedua orang tua Rico. Awalnya kedua orang tua Rico merasa terkejut dan tidak menyetujui, namun karena mereka memang sudah dekat dengan Lisa sejak Lisa menjadi sekretaris Rico, akhirnya mereka mencoba menerima Lisa dan juga anak yang sedang dikandungnya, yang tidak lain juga darah daging mereka. Rico sudah merencanakan hari pernikahan mereka, namun harus tertunda, karena dia juga mendapatkan undangan dari pernikahan Vero. Entah kenapa dia mendapatkan undangan tersebut, sedangkan di saat resepsi pernikahan Vera dia tidak diundang. Kini Rico pun sedang bersiap-siap untuk datang ke pernikahan Vero. Dia juga tidak lupa mengajak Lisa. Bagaimanapun, Rico ingin belajar terbiasa dengan kehadiran Lisa. Awalnya Lisa menolak saat Rico mengajak dirinya, mengingat di sana dia akan bertemu dengan Vera. Lisa merasa malu karena apa yang telah dia lakukan dulu, tapi Rico memaksanya, hingga dirinya tidak bisa lagi menolak. Lisa sudah siap, dia saat ini sedang menunggu Rico menjemput dirinya. Beberapa saat, Rico pun sudah datang. Lisa keluar dari dalam kamar dengan dress yang sudah membalut perutnya. Rico sesaat menatap penampilan Lisa yang sudah sama lagi seperti saat menjadi sekretarisnya. Ayo. Rico langsung memberikan lengannya kepada Lisa. Lisa tampak canggung menggandeng tangan Rico, namun Rico langsung mengambil tangan Lisa dan mengaitkan ke lengannya. Apa kamu sudah siap? Tanya Rico kepada Lisa. Aku takut. Jawab Lisa ragu-ragu. Tenang, ada aku. Lisa menganggukkan kepalanya, dia pun melangkah bersamaan dengan kaki Rico yang juga bergerak melangkah keluar dari apartemennya.